Tetapi yang bisa dipastikan adalah bahwa sudah terjadi kerugian negara. Melaporkan ekspor yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Hai Sobat Jontex, aku Maulida, kembali lagi di channel kita Mr. Pajak Podcast. Oke, hari ini setelah sekian lama nih, akhirnya kita bisa bertemu kembali dengan Sobat Jontex. Tentunya kita akan berdiskusi lagi nih dengan narasumber kita di hari ini. Nah, semoga kondisi Sobat Jontex di luar sana pun dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja nih Sobat Jontex, tapi tentunya serius dengan topik kita kali ini karena sangat menarik nih. Kita akan membahas terkait dengan korupsi yang nyangkut di pajak. Nah, sebelum kita mulai, tentunya Maulida tidak sendiri, sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Beliau merupakan seorang praktisi dan akademisi di bidang perpajakan. Beliau juga merupakan founder dan CEO dari High Five, seorang dosen di perguruan tinggi dan juga doktor kandidat. The one and only yaitu Bapak Sabar Padamen Luban Tobing, SEMM AKCA CTL CTAP BKP. Selamat pagi Pak Sabar. Selamat pagi Maulida. Wah, udah lama nih kita nggak ketemu Pak Sabar. Lama sekali. Iya, gimana Bapak kabarnya? Luar biasa. Lagi Alhamdulillah. sibuk kan selama ini untuk persiapan disertasi kan? Betul, Pak Sabar nih lagi Ya. sibuk untuk menuntaskan pendidikannya di S3 Sobat Jontex. Jadi Ya, benar-benar dan sibuk juga ya, Pak. baru selesai studi dari Amsterdam Oh kemarin. my God, keren banget. Waktu itu Turki. Ke Turki, Mm-mm. Australia, dan Nederland. Keren banget, keren banget. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau ya Sobat Yes, Jontex ya. pasti bisa. Amin. Oke, baik Bapak. Hari ini kita mau bahas terkait hal-hal yang happening nih Pak, yang Yes. lagi viral banget. Nah, ini salah satunya kita akan membahas terkait dengan yang lagi viral sekarang nih, Wilmar Group. Pak Wilmar Sabar. Group. Oke, nah kita langsung aja nih Pak. Ini kan belakangan ini netizen ramai banget nih bahas kasus terkait dengan korupsi CPO atau minyak kelapa sawit mentah yang dilakukan oleh Wilmar Group. Nah, sebelum kita kupas tuntas terkait masalah ini, mungkin boleh dijelasin dulu nih Pak, gimana sih kaitannya antara korupsi dengan pajak gitu Pak? Oke, sebenarnya kalau kategori korupsi itu kan selama bisa dibuktikan bahwa ada kerugian negara, itu baru bisa dipidana kan seperti itu. Itu dulu. Tapi kalau misalnya nih nggak ada nih kerugian negara, ya nggak bisa. Dipastikan dulu bahwa ada kerugian negara. Yang bisa kita cermati dari Wilmar Group ini adalah Kejaksaan Agung itu sudah bisa membuktikan bahwa ada kerugian negara. Bahkan dilakukan penyitaan uang tunai ini 11 triliun. 11 triliun. Dan kalau kita lihat press release yang dibuat oleh Kejagung itu uang itu udah nggak tahu lagi banyaknya. Itu belum semua di display loh. Kalau sampai di display 11 triliun itu, waduh nggak tahu lagi sebegitu banyaknya. Tapi total kan adalah 11 triliun. Pertanyaannya di sini adalah, apakah sudah bisa dipastikan bahwa ada kerugian negara? Sama juga di pajak, kan seperti itu. Di pajak ini, ada nggak sih potensi kerugian negara? Karena sangat jelas bahwa pajak inilah pendapatan utama oleh negara untuk APBN. Seperti yang selalu saya bilang, itu 82-83% APBN kita itu ditopang dari segi perpajakan. Jadi kalau sampai ada kerugian negara yang timbul dari penggelapan pajak ini, udah pasti berpengaruh signifikan terhadap penerimaan negara. Betul. Kan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di undang-undang perpajakan ini, Direktorat Jenderal Pajak pun bisa meminta bantuan dari pihak kepolisian, pihak kejaksaan untuk mengusut tuntas terkait dengan pidana perpajakan. Jadi DJP itu tidak berdiri sendiri di dalam melaksanakan tugas, apalagi itu sudah masuk dalam ranah pidana. Ya, karena di pajak itu bukan hanya berbicara perdata, tapi pidana. Pertanyaannya adalah apakah sudah bisa dipastikan bahwa ada pidana di bidang perpajakan? Makanya sebelum seseorang ditentukan atau dipastikan menjadi tersangka, maka akan dilakukan dulu namanya gelar perkara. Gelar perkara ini adalah untuk memastikan dan untuk mengetahui siapa pelaku daripada pidana perpajakan ini. Dan jika itu terjadi, maka akan dinaikkan menjadi tersangka sampai nanti persidangan akan dilakukan di pengadilan. Gitu Maulida. Oke Pak Sabar. Nah berarti, tapi kalau misalnya untuk kasus Wilmar Group ini nih Pak, lebih tepatnya pelanggaran jenis apa yang dilakukan sampai bisa timbul korupsi dengan nominal yang sangat fantastis, tadi kan 11 triliun ya Pak? 11 triliun, oke. Kalau kita lihat ya, bahwa memang mereka ini kebanyakan ekspor karena CPO.
ya, CPO. Jadi pastinya ini kan ada indikasi yang saya belum lihat secara detail seperti apa temuan daripada Kejagung, tetapi yang bisa dipastikan adalah bahwa sudah terjadi kerugian negara. Ya, dan bisa itu berbagai macam cara nih, Maulida. Bisa juga melaporkan ekspor yang tidak sesuai dengan sebenarnya, atau memalsukan dokumen juga yang tadinya dibilang ekspor cuma sekian ternyata tidak seperti itu. Ya, berarti kan ini melaporkan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, jika ini bisa dibuktikan bahwa mereka melakukan manipulasi data atau dokumen yang di-create sedemikian rupa sehingga itu sehingga itu bisa menimbulkan kerugian negara, ya itu bisa diusut ya. Jadi sekarang kan berbagai macam cara orang melakukan namanya penghindaran pajak. Ya, karena sekali lagi tidak akan ada orang yang ikhlas membayar pajak, ya. Tetapi ya mau tidak mau, ya Cortex itu dibangun salah satunya adalah untuk memaksa wajib pajak itu untuk taat, untuk patuh. Karena kalau misalnya negara menunggu wajib pajak tersebut atau pembayar pajak tersebut untuk patuh, itu sangat sulit. Bukan hanya negara Indonesia, tetapi negara-negara maju sekalipun. Ya, tetapi yang perlu dicermati di sini adalah bisa dipastikan bahwa ada kerugian negara dari tindakan yang dilakukan oleh Wilmar Group. Gitu. Nah, Pak Sabar, kan kalau misal tadi Pak Sabar sempat bahas juga nih terkait dengan penghindaran. Memang kalau penghindaran dan penggelapan pajak itu kan berbeda ya Pak ya. Nah, mungkin yang dilakukan oleh Wilmar Group ini dikarenakan tadi Pak Sabar sebutkan juga dia ada memalsukan dokumen di sana, itu masuknya berarti ke penggelapan pajak ya Pak Sabar? Iya. Oke. Nah, mungkin boleh dibantu jelaskan nih Pak Sabar, penggelapan pajak atau kita kenal dengan tax evasion itu sebenarnya apa sih Pak Sabar? Yang pasti penggelapan pajak itu kan udah pasti dipidana. Karena memang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Tetapi ini Maulida yang sangat penting nih, ya. Penghindaran pajak yang sangat agresif itu bisa mengarah ke penggelapan pajak. Nah, ini nih. Penghindaran pajak yang sangat agresif. Sebenarnya penghindaran pajak ini kan soft dari penggelapan sebenarnya. Tetapi itu kan nggak bisa dibuktikan bahwa itu penggelapan. Ya. Karena memang kalau masih itu area abu-abu, ya dan interpretasi dan pemahaman yang berbeda antara peraturan itu, antara si DJP sama si wajib pajak itu, di situ yang bisa ruang untuk melakukan penghindaran. Tapi selama peraturan itu clear dan clean dan memang benar itu peraturan itu tidak boleh lagi diinterpretasikan untuk hal yang oleh kedua belah pihak, itu udah clear. Tapi ada area-area tertentu, ada peraturan-peraturan tertentu di mana itu tidak secara eksplisit, ya, sehingga disinilah ruang yang dipakai oleh para wajib pajak untuk melakukan penghindaran. Tetapi kalau penggelapan itu jelas-jelas dilakukan perlawanan secara agresif. Secara agresif dia melakukan perlawanan. Contoh ini, memungut PPN misalnya itu 12%, dia pungut 10%, itu udah jelas-jelas melakukan pelanggaran dan pidana. Atau nih, dia pungut total 12%, bukan 11%, tetapi dia tidak setor, itu pun udah langsung ranah pidana. Tetapi nih, saya kasih contoh terkait dengan penghindaran pajak. Jelas ada pengenaan pajak atas dividen misalnya. Tetapi karena dia tahu bahwa memang akan dikenakan pajak atas dividen, dia tidak cairkan dividen. Dia tetap tahan, namanya return earning. Ya, saat dilakukan penahanan atas dividen, itu berlawanan dengan perpajakan? Tidak, karena tidak ada aturan, tidak ada undang-undang yang mengharuskan bahwa dividen itu harus dibagikan. Ya, karena itu adalah hak daripada si wajib pajak. Tetapi karena tidak ada undang-undang yang mengatur, yang memaksa dalam tanda petik, ya, memaksa wajib pajak harus mencairkan dividen, harus membagikan dividen, itu dia pakai. Sehingga apa? Sehingga laba tetap tertahan. Laba bersih yang sudah dikenakan pajak ini tetap tertahan, tidak dibagikan. Karena begitu dibagikan, akan dikenakan pajak. Ya, ini adalah salah satu cara yang dilakukan oleh penghindaran oleh si wajib pajak. Sehingga dana masih tetap ada di dalam perusahaan, tetapi mereka gunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak secara spesifik itu untuk kepentingan perusahaan. Bisa juga itu bisa abu-abu ya, seolah-olah itu untuk kepentingan perusahaan, tetapi untuk kepentingan pribadi dia. Dana yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yaitu salah satu cara yang bisa dilakukan oleh si wajib pajak. Ya. Yang berikutnya lagi, mereka misalnya melakukan kontrak dengan perusahaan yang lain. Misalnya mereka butuh nih jasa manajemen atau IT. Mereka buat namanya perusahaan IT yang tersendiri. Ternyata perusahaan IT ini adalah mereka milik sendiri.
mereka ada saham di situ, atau memang mereka tidak buat saham di situ, tetapi pengendalian dilakukan oleh mereka, kan seperti itu. Sehingga terjadi transaksi antara perusahaan IT dengan wajib pajak ini. Kalau itu terjadi, mereka akan lihat nih, misalnya, oh jasanya berapa persen nih, ya. Oke, ataupun mereka tidak bayarkan 100% jasanya, itu bisa. Atau mereka mix lagi dengan produk-produk yang lain. Sehingga mereka tahu nih, oh kita akan butuh nih 1 atau 2 tahun ke depan itu kita butuh IT atau software yang akan kita gunakan di perusahaan kita. Kita akan, kalau kita bayar ke orang lain, ke perusahaan yang sudah running di bisnis IT, kita akan bayar sekian-sekian. Ya udah, kalau kita buat aja nih, untuk pengadaan IT, kita buat perusahaan yang bergerak di IT, kita invest di situ, seolah-olah kita investor di situ. Sehingga kita menjadi ada hubungan namanya subsidiary company atau holding company. Nah, itu. Jadi mereka melakukan transaksi di situ. Itu pun harus diamati dengan baik oleh DJP. Ya, jadi berbagai macam cara akan dilakukan ya, sehingga karena tidak ada aturan yang lebih spesifik, yang lebih tegas ya, ini yang lebih tegas mengatur terkait dengan transaksi tersebut. Oke, Gitu. ini seperti kayak contohnya perusahaan-perusahaan berarti yang kayak terafiliasi gitu Pak Sabar. Iya. Ini potensi ada yang apa ya istilahnya transfer pricing itu Pak Sabar? Kalau transfer pricing itu adalah untuk memastikan bahwa nilai yang mereka transaksikan, nilai barang atau jasa yang mereka jual itu adalah wajar. Nah, ya. Masalahnya Maulida, untuk memastikan bahwa barang ini, jasa ini adalah wajar dari segi nilai yang mereka jual itu, harus ada pedoman ya. Harus ada pedoman yang bisa memastikan bahwa oke, kamu jual barang A, jasa A, jasa B. Nilainya sama nggak sih kamu jual ke perusahaan yang tidak ada afiliasi, yang tidak ada hubungan dengan perusahaan yang sama sekali ada hubungan. Kan seperti itu. Kalau misalnya harganya sama, sebenarnya kan itu kan clear ya, maksudnya tidak ada arah ke sana bahwa memang akan mengurangi biaya, menambah biaya di perusahaan yang lain, mengurangi kan itu kan di sisi itu loh. Di sini biaya, di sini pendapatan, biaya pendapatan kan di situ aja sebenarnya. Betul. Ya, jadi kenapa transfer pricing itu perlu dibuat ya, supaya untuk mengetahui nilai wajar atas transaksi yang dilakukan, baik atas transaksi barang maupun transaksi jasa. Gitu. Oke, soalnya memang ada beberapa case ya Pak Sabar yang memang perusahaan ini tuh punya hubungan istimewa dalam arti susunan pemegang saham dan juga direksinya itu sama antara PTA dan PTB. Nah, kemudian dia melakukan transaksi jasa misalnya ada sewa kendaraan tapi harganya itu tidak harga wajar. Tidak wajar. Iya, di situ kan berarti kan ada istilahnya kayak yang sengaja mereka lakukan. Nah, kalau kayak gitu Pak Sabar, gimana cara kemungkinan kantor pajak tuh akan tahu akan adanya permainan harga di situ Pak Sabar? Oke, ya makanya ada sebuah dokumen yang menjadi acuan daripada si DJP dan mereka wajib membuat namanya TP-Docs. Transfer Pricing Document itu wajib. Ya. Itu ada namanya lokal sama yang luar ya. Jadi mana itu harus benar-benar dibuat nih. Kalau udah ada transfer seperti itu, harus dibuat namanya TP-Docs, Transfer Pricing Document, untuk memastikan bahwa nilai yang mereka lakukan, yang mereka transaksikan adalah nilai yang wajar. Ini kalau misalnya ada pelanggaran di masalah kayak transfer pricing ini Pak Sabar, kayak dia mainin harga, itu larinya, konsekuensinya jika memang ketahuan nih sama kantor pajak, apakah kepidana juga Pak Sabar? Kalau kepidana sih tidak langsung ya, tetapi perdata juga ya, perdata juga. Tapi tidak menutup ruang juga untuk jadi pidana. Ya kan? Tetapi itu akan ke perdata dulu karena masih di sini kan ada kerugian negara ya. Kerugian negara akibat transaksi yang mereka lakukan. Ini berarti serem juga nih Sobat Jontex. Jadi kita tidak hanya tapi dendanya yang gede. Oh, dendanya. Iya. Berapa persen tuh Pak Sabar? Bisa sampai 200%. Wow, akan seperti itu ya. Jadi dendanya dulu sebenarnya gini loh. Pajak ini kerjanya bukan mau mempidanakan wajib pajak itu dulu nih. Ya, jadi orang kan konsepnya, kok pidana. Tugas dari kantor pajak itu adalah memungut pajak untuk masuk ke APBN Indonesia, bukan mempidanakan, bukan memenjarakan. Karena tugas mereka itu bukan pihak kejaksaan atau kepolisian yang memenjarakan orang, bukan, ya kan? Tapi kenapa sih sampai pidana itu bisa dilakukan untuk supaya wajib pajak itu jerak gitu loh. Jadi efek jerak doang nih sebenarnya. Ya, efek jerak. Makanya kalau kita lihat ya, sebelum itu dipidana, sebelum dipenjara, dikasih dulu nih ruang nih. Ya, kamu mau nggak sih
membayar sampai misalnya 200%, ya. Kalau itu udah dibayar, ya sudah kan selesai. Karena memang fokus daripada pemerintah itu adalah memungut pajak dari masyarakat, dari wajib pajak untuk masuk ke APBN. Betul. Bukan memenjarakan gitu loh. Iya. Berarti sebenarnya ini sih yang jadinya kan wajib pajak atau masyarakat tuh banyak banget takut sama pajak nih Pak Sabar. Entah mungkin banyak case-case kayak gimana. Sebenarnya nggak perlu takut kalau misalnya selama mereka melakukan sesuai dengan kewajibannya Pak Sabar. Iya. Kenapa bisa sampai wajib pajak takut ya? Karena itu berarti adanya pelanggaran yang dilakukan secara diam-diam. Ya, dan juga mereka itu menyewa konsultan yang hebat. Iya, betul. Itu jadi sekarang kenapa sih DJP itu ya susah untuk mendeteksi segala macam karena memang pekerjaan mereka itu sangat rapi. Dan mereka itu mendapatkan advice daripada konsultan-konsultan yang hebat yang bisa memberikan arah, masukan ya kepada si wajib pajak itu sehingga kalaupun diperiksa itu tidak ditemukan karena sangat rapi kan seperti itu. Ya, jadi pertanyaan adalah bagaimana kelihayan daripada si DJP. Betul. Harusnya si DJP itu harus jauh lebih pintar, lebih hebat daripada si konsultan yang ini ya, yang bisa memberikan saran kepada si wajib pajak itu. Tidak secara otomatis itu melanggar peraturan, tapi karena mereka mendalami dengan baik dan sangat luar biasa ya pemahaman mereka, sehingga mereka bisa susun dengan sangat bagus. Gitu loh. Sehingga sangat sulit untuk dideteksi. Ah itu tuh. Tax planning ya Pak Sabar ya? Iya, tax planning dan juga penghindaran pajak yang sangat agresif. Kan betul, itu akan mengarah kepada pidana perpajakan. Oke, baik. Ini sangat menarik ya Sobat Jontex. Jadi memang awalnya kita ngebahas terkait Wilmar nih dari korupsi terus ternyata korupsi itu bisa ke pajak juga gitu. Nah, dari situ juga kita bisa tahu ternyata untuk transaksi-transaksi yang ada perusahaan yang punya hubungan istimewa tidak bisa seenaknya walaupun memang udahlah ini kan perusahaan punya saya juga, tidak bisa seperti itu karena kita bicara terkait dengan badan ya Pak Sabar, perusahaan subjek dengan pajaknya berbeda. Betul sekali gitu. Nah, kemudian nih Pak Sabar tadi kan sudah dijelaskan juga ya terkait dengan penggelapan pajak yang memang penghindaran pajak yang terlalu agresif. Nah, sebenarnya penghindaran pajak itu boleh, tapi dengan cara yang sesuai ya Pak Sabar ya? Iya, sesuai dengan undang-undang. Betul, karena kalau misalnya perusahaan atau kayak saving tax itu kan bisa, betul. Ya kan? Buat tax planning, manajemen perpajakan, itu kan bagus juga. Jadi, kenapa sih orang itu butuh namanya manajemen perpajakan dan tax planning itu supaya mereka juga bisa men-saving dana mereka untuk pembayaran pajak ke depan, kan seperti itu. Betul. Karena gini, pajak ini kan harus dibayarkan ya, maksudnya harus dengan uang gitu loh. Betul. Nggak bisa dengan barang, ya kan? Oh saya bayar pajak nih pakai barang ya Pak, nggak bisa. PPN juga kan seperti itu. Betul. Ya, oh saya nih PPN-nya nih, oh nggak ada duit saya, bisa nggak sih saya bayar ke negara pakai mobil? Kan nggak bisa. Benar nggak sih? Harus uang kan? Jadi ini terkait dengan cash flow perusahaan juga, gitu loh. Ya, contoh bayar pajak di negara ini kan pakai uang Pak. Nggak bisa pakai barang, benar nggak sih? Kalau ada barang, oh kan nanti saya bayar pajak saya, oh ini saya ada rumah nih 10 miliar nih, misalnya ya. Saya punya rumah 10 miliar, saya punya utang pajak nih hari ini 100 juta, 200 juta. Nanti dari rumah saya aja ya bayarnya. Kan nggak bisa. Jual dulu rumahnya, ada uang, baru transfer ke kas negara. Kan nggak mungkin barang itu ditransfer ke kas negara kan rekening kas negara. Jadi harus uang sebenarnya yang masuk ke negara ini, bukan barang. Ya disinilah perlu perusahaan itu menjaga cash flow-nya dengan baik. Supaya apa? Di saat jatuh tempo hutang, karena pajak ini adalah hutang jangka pendek loh, bukan jangka panjang. Dalam kategori jangka pendek, ya. Pajak ini adalah hutang jangka pendek, ya. Kalaupun nanti ada cicilan nih, ada persetujuan cicilan, itu paling kan 1 tahun. Berarti kan bukan hutang jangka panjang loh, jangka pendek kan? Ya, saat ada hutang jangka pendek, berarti harus ada kesediaan daripada kas yang harus bisa menutupi daripada hutang jangka pendek ini. Permasalahannya, kalau tidak dibuat tax plan dengan rapi, manajemen perpajakan, ini akan menyulitkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga harus tahu nih, saat kita mendapatkan proyek 1 triliun, berapa potensi pajak yang terjadi atas proyek ini? Disusun dong. Per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan, sampai akhir tahun, sampai nanti itu pelaporan tahunan pajaknya. Jelas nih. Sehingga udah harus tahu nih, menyediakan dana-dana cash yang akan ditransfer ke kas negara. Karena sekali lagi saya bilang tadi, bayar pajak itu nggak bisa pakai barang. Nggak bisa pakai rumah. Oh saya punya Lamborghini 20 miliar. Nanti saya bayar pajak ya, ada jatuh tempo bayar pajak 100 juta. Tetap loh harus cash, nggak bisa jual Lamborghini dulu baru bayar itu. Betul.
Jadi memang dilihat dari perusahaan juga harus likuiditasnya ya, Pak Yes, Sabar, ya? likuiditasnya. Masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek. Oke, baik. Nah, menarik banget nih Pak Sabar topiknya hari ini. Mungkin setelah kita bahas nih dari Pak Sabar sebelum kita closing, apa yang Pak Sabar bisa sampaikan ke masyarakat di luar sana supaya terhindar dari ya yang tadi kita sebut ya, ada pidana, ada perdata, jangan sampai ada seperti itu. Betul. Gimana nih Pak Sabar? Yang pasti ya teman-teman para pengusaha, kalian harus kalaupun tidak memiliki pemahaman secara komprehensif terkait dengan perpajakan, hire consultant. Yes, betul sekali. Kan selalu saya bilang, kalau saya mau berobat, nggak perlu saya harus jadi dokter dulu. Iya. Ya dong? Kalau saya mau bangun rumah, nggak perlu saya jadi arsitek dulu. Benar nggak sih? Betul. Kalau saya mau nonton film, nggak perlu saya jadi pemeran film dulu. Iya. Benar nggak sih? Betul. Sama nih, kalau saya mau patuh nih terhadap hukum perpajakan Indonesia, ya nggak perlu saya harus kuliah dulu. Karena sudah ada orang-orang yang memang mendedikasikan hidupnya, yang sudah menempuh pendidikan dengan sangat baik, memiliki sertifikasi dan keahlian khusus di bidang itu, kamu tinggal bayar dia. Iya. Tapi pilih yang benar, Betul. yang memiliki hati yang benar dong. Bukan berarti orang pintar, tapi dia melakukan tindakan-tindakan itu karena dia sangat memahami terkait dengan ilmu perpajakan itu, bisa nggak disalahgunakan? Sangat bisa. Iya, betul Ya, sekali. sangat bisa. Jadi itu pertama, tidak perlu harus kuliah, ya. Tapi kalau kita mau patuh terkait dengan perpajakan, hire orang yang expert di bidang itu, yang memiliki skill pengetahuan yang cukup di bidang itu, konsultasikan bisnis Anda sama mereka. Iya, Ya. Dan yang kedua, ya jangan sekali-sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membawa bisnis Anda bangkrut di kemudian hari. Yes, betul Ya. sekali. Banyak perusahaan-perusahaan yang sangat besar, ya kita sebut aja lah Sritex. Ya itu perusahaan cukup besar, itu bahkan dari papa mereka itu udah hebat sekali itu perusahaan. Tetapi apa yang terjadi ya? Karena memang pengelolaannya yang tidak bagus ya, dan juga tanggung jawab untuk melanjutkan bisnis ini dengan baik tidak ada, sehingga apa? Semua pinjaman yang mereka dapatkan dari perbankan itu mereka gunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk bisnis, kan seperti itu. Pasti sudah ada niat yang tidak baik. Kalau sebenarnya punya niat yang baik untuk tetap bisnis ini sustain, tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dia sangat tahu bahwa itu akan merugikan bisnis itu dan bisa mengarah ke kebangkrutan. Gitu loh. Jadi itu pesan saya untuk kita para pengusaha, ya, untuk kita tetap bagaimana bisnis kita ini tetap sustain dan pasti berdampak untuk orang lain. Ya, saya selalu punya prinsip ya, kalau kita ini dikatakan berhasil saat kita memiliki impact, dampak terhadap orang lain. Betul. Bisnis kita ini bukan hanya buat kita untuk kita bisa hidup lebih baik atau untuk kita bisa punya uang banyak, tetapi bagaimana usaha bisnis kita ini membawa keberkahan, ya, membuka kesempatan untuk orang-orang lain bisa hidup lebih baik. Betul. Kan seperti itu. Contoh nih, saya sebagai konsultan, saya belajar setengah mati mulai dari diploma 3, S1, S2, S3 sampai segala macam studi ke luar negeri. Buat apa sih? Supaya saya memiliki pengetahuan yang cukup, ya, yang sehingga saya berkompeten di bidang saya, sehingga saya bisa berbagi buat orang. Saya bisa bantu perusahaan-perusahaan yang memang kesulitan dari segi ilmu perpajakannya, bagaimana mengelola perpajakan dengan baik, ya saya bisa berbagi. Saya bagi sama mereka. Benar, saya dibayar. Tetapi tujuannya bukan hanya bagaimana saya dibayar dengan mahal, tetapi bagaimana ilmu pengetahuan yang saya miliki, saya bisa share buat orang lain. Betul. Itu yang menjadi prinsip saya ya di dalam menjalankan setiap aktivitas saya, Maulida. Oh, keren banget nih Pak Sabar. Oke, tadi juga menarik ya, Maulida sangat setuju sih dengan Pak Sabar. Ketika kita membutuhkan sesuatu nih, contohnya kita nggak ngerti terkait perpajakan nih, Sobat Jontex. Kita nggak perlu untuk melakukan pendidikan seperti Pak Sabar nih, yang begitu panjang gitu kan ya, untuk menjadi seorang konsultan. Cukup percayakan aja gitu keperluan kalian, bisnis kalian, dan perpajakan kalian ke konsultan pajak. Nah, kebetulan kan di Jontex sendiri kita sudah mengelola berbagai macam bidang jenis usaha. bidang usaha. Betul, dan kita sudah bahkan bisa dibilang 80% dari total bisnis yang ada di Indonesia itu. Saya bisa klaim itu. Betul. Dan ketika SPTN kemarin tuh Pak Sabar banyak sekali klien-klien yang datang dengan membawa masalah nih. Masalah. Jadi langsung case yang besar, bahkan langsung SPDOD, pemeriksaan. Iya, pemeriksaan, kita penyidikan. Semua. Betul. Jadi untuk Sobat Jontex di luar sana mungkin yang sampai sekarang masih bingung, aduh gimana nih mau taat pajak tapi nggak tahu mulai dari mana, kalian bisa langsung konsultasikan dengan kami. Nanti bisa hubungi call center kami yang ada di atas. Nanti juga karena kan di Jontex ini kita langsung undernya Pak Sabar nih. Pak Sabar kan expert di bidangnya, jadi kita benar-benar diarahkan
Gimana Dan juga cara? orang-orang yang bergabung di kita ini orang-orang hebat. Betul Contoh sekali. dari UI, Iya. dari kampus-kampus terbaik ternama Mahasiswa Indonesia. terbaik ya Pak Mahasiswa Sabar? terbaik. Dan memang Betul. kita rekrut di sini adalah bibit-bibit unggul. Yes, Ya, betul oke, sekali. Pak Sabar nih hebat nih, tapi di bawah saya itu orang-orang hebat semua. Iya. Mereka itu adalah mahasiswa terbaik yang Betul. yang udah menang di kompetisi kampus-kampus terbaik Indonesia. Betul Itu sekali. yang akan menghandle daripada pekerjaan ini, Iya, Maulida. Itu yang betul. yang sangat luar biasa menurut Iya. saya. Karena klien kita di sini juga tidak hanya untuk UMKM aja, tapi sampai ke TBK pun kita Ya, ada TBK Mas? ya, yang sudah Betul. TBK ya. Oke. Oke Pak Sabar, mungkin untuk podcast kali ini itu saja Pak Sabar. Baik. Terima kasih banyak sekali lagi nih Sekali, untuk terima insight-nya. kasih Maulida. Iya, ini sangat berarti untuk Maulida sendiri. Ilmu kita bertambah, untuk Sobat Jontex pun pasti bertambah juga. Nah, Maulida nggak sabar nih untuk episode selanjutnya kita akan bahas apa ya Pak Sabar ya? Nanti Maulida Oke. spill dulu. Oke, nanti untuk Sobat Jontex jangan lupa terus saksikan podcast kita. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat-sangat happening dan juga viral. Tentunya bersama saya dengan Maulida dan juga Pak Sabar hanya di Mister Pajak Podcast.